Salam, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai dosa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Di dalam kekristenan, yang paling penting itu mempelajari atau diajar tentang hidup dan mati. Dosa adalah yang mengakibatkan kematian pada manusia. Makanya ada satu ayat mengatakan upah dosa itu adalah maut. Maut ialah kematian, di mana terpisah hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan di dalam Alkitab, makna dosa itu adalah hamartia kalau bahasa Yunani, meleset dari sasaran seperti anak panah. Ketika ditembakkan itu meleset. Demikian di dalam Alkitab, ketika Tuhan merencanakan semua kepada manusia adalah yang baik-baik. Ketika manusia memiliki kehendak bebas, manusia boleh memilih antara mau taat atau tidak. Ketika dia tidak mau taat, itulah dosa. Jadi intinya dari hukum Taurat itu adalah ketaatan. Kalau tidak taat, dosa. Dosa harus dihukum. Di dalam diri Allah itu mempunyai dua sifat yang boleh dibilang kontradiktif, yaitu kasih dan adil. Kasih itu menghendaki sebesar apapun dosa harus bisa diampuni. Sedangkan adil menghendaki sekecil apapun dosa harus dikejar dan dihukum. Inilah dua sifat yang ada pada diri Allah. Karena kalau diampuni saja itu sudah melanggar keadilan. Kalau dihukum saja kasih dia tidak ada. Makanya mari saya ajak untuk kita mempelajari tentang dosa. Pada waktu Adam di Taman Eden, dia melakukan dosa, yaitu dalam memakan buah larangan, buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa Tuhan menempatkan buah larangan ini di Taman Eden? Padahal Tuhan tahu akan terjadi dosa. Karena apa? Tuhan memberi manusia itu kehendak bebas, yaitu boleh memilih dosa atau taat. Kalau tidak memilih dosa, taat. Makanya ketika di Taman Eden, Tuhan memberi satu perintah ini. Jangan makan buah itu, nanti kamu akan mati. Tapi karena bujukan dan rayuan dan tarian setan, makanya Hawa terpengaruh dan makan buah itu, dan kemudian diberikan kepada Adam, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa itu mengakibatkan, kalau kita baca di dalam kejadian pasal 3 ini, kalau saya baca banyak panjang, kamu baca sendiri lah ya. Akibatnya kutuk-kutukan semua. Ya bencana alam, misalkan ketika Adam berdosa, dia mengambil daun untuk membuat cawat. Itu ekosistem alam sudah tidak stabil lagi karena sudah dirusak oleh Adam. Kemudian kutukan sini, kutukan sana. Penyakit yang paling mengerikan adalah kematian. Manusia ini paling takut mati sebenarnya. Itu akibat dari dosa. Manusia diciptakan Tuhan itu sebenarnya tubuhnya itu tak boleh mati kalau tidak berdosa. Kematian yang pertama ketika manusia berdosa adalah kematian rohani, yaitu terputus hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti baterai telepon. Ketika tersalur ini terus dengan sumber hidup, dia tidak akan mati sampai bila-bila. Sampai kapan-kapan tidak akan mati. Tapi ketika dia sudah cabut seperti ini, dia ada limit ya. Berapa tahun. Karena apa? Sudah terputus hubungan. Ini kematian rohani. Kematian rohani akan mempengaruhi kematian jasmani. Makanya manusia ada limit dia. Seperti telepon ini tadi, ada limit dia. Berapa tahun. Belum lagi dosa-dosa yang dibuat manusia lain yang mengakibatkan manusia mati, dibunuh manusia itu. Tuhan tidak pernah menghendaki dosa. Dosa itu bukan kehendak Tuhan, tapi hasil dari akibat manusia. Kematian itu bukan kehendak Tuhan, tapi akibat daripada dosa. Makanya
Banyak orang Kristen mengenal dosa turunan. Dosa turunan itu sebenarnya tidak ada di dalam kekristenan. Yang ada dosa asal. Banyak orang menganggap dosa yang dilakukan Adam itu diturunkan kepada anak cucu dia. Bukan dosanya yang diturunkan, tapi akibat dosa, yaitu kematian tubuh ini. Ketika seperti telepon tadi yang saya jelaskan, ketika manusia berdosa, dia sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Makanya roh di dalam diri dia itu tidak bisa menopang tubuh lama-lama. Nah, kenapa waktu Adam sebelum dia berdosa, ketika dia berdosa dia baru tahu kalau tubuh dia telanjang. Karena pada waktu berdosa tubuh dia itu, roh dia itu keluar, terserap dari tubuh, bercahaya seperti ini lampu. Ketika kita tutup ini, roh kita kan terang seperti Tuhan. Allah adalah terang di dalam Yohanes itu. Nah, seperti ini. Ketika terang itu terpancar, makanya dia tidak tahu kalau sebelum berdosa, dia tidak tahu kalau dia telanjang. Tapi setelah dosa ada, terputus dengan Tuhan, tubuh dia jadi menyerap kepada roh. Makanya roh memang penurut, daging memang lemah. Ada pernah satu istilah itu kan di dalam kitab Yesus mengatakan itu. Itulah dosa. Banyak yang beranggapan bahwa kembali yang tadi itu, banyak yang beranggapan bahwa dosanya Adam yang diturunkan. Tapi bukan dosanya Adam, tapi akibat dosa, yaitu kematian tubuh ini. Sudah terputus hubungan dengan manusia. Sebenarnya menjadi masalah problem terbesar di dunia. Kenapa banyaknya agama itu? Karena Tuhan tidak kelihatan. Kenapa Tuhan tidak kelihatan? Ini pun karena dosa. Bukan karena Tuhan saja. Dunia Tuhan itu dunia yang kekudusan seperti malaikat. Susah ditembus oleh orang. Kalau dia ada dosa, makanya perlu disucikan. Tubuh Adam sebelum berdosa. Kalau di Paulus menyebut dia tubuh kemuliaan, yaitu tubuh seperti Tuhan Yesus setelah bangkit. Yaitu tubuhnya seperti malaikat, memiliki kuasa seperti malaikat. Dia boleh pergi Emmaus, pergi mana-mana. Bahkan ruangan yang tertutup ini dia boleh masuk. Itulah tubuh kemuliaan. Kita mau pergi manapun, cuma ting gitu aja. Itu bukan apa? Bukan dongeng. Tapi setelah tubuh dia berdosa, jadi seperti ini. Inilah tubuh dosa. Makanya boleh dibilang kematian juga akibat ini. Tuhan tak pernah menghindari kematian. Makanya dosa itu paling utama. Di dalam kekristenan itu mengajar paling utama adalah hidup dan mati. Bukan amal baik, amal soleh, tidak. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana menyelesaikan dosa ini. Ketika Adam berdosa, dia membuat caranya sendiri untuk menutupi badan dia yang sudah nampak telanjang itu. Dengan cara itulah tadi, memetik daun, macam-macam ekosistem alam dan kutukan, termasuk virus corona ini. Seharusnya orang Kristen itu menghadapi virus, menghadapi bencana alam, menghadapi pembunuhan, itu semua biasa. Tak usah terkejut lagi, karena ini memang akibat dari dosa itu. Bukan Tuhan menghendaki, Tuhan mau membunuh ini, tidak. Kalau tak ada dosa pada waktu itu, dunia masih seperti Adam yang dulu sebelum manusia berdosa. Tidak ada, tubuhnya seperti Yesus kok. Boleh menghilang kemana-mana, seperti malaikat itu kan. Yesus mengatakan setelah mati manusia seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan, dan tubuhnya seperti itu. Makanya sakit penyakit pun tak bisa menyentuh manusia. Sekarang banyak orang heboh, banyak orang terkejut, banyak orang takut karena corona. Itu sebenarnya memang terjadi dari dulu pun ada penyakit seperti ini itu loh. Jadi orang Kristen ya pandai-pandai lah. Bahasa kita kok pandai-pandai lah. Kalau pemerintah memang menganjurkan perintah berkurung atau lockdown, ya ikuti saja. Kalau kamu mau membantah ya mati saja kan. Ingat, kematian itu bukan Tuhan yang mencabut nyawa dia. Tidak ada teori dengan Kristen itu. Atau malaikat disuruh Tuhan. Kematian semua akibat dari dosa. Ini perlu
kita tekankan. Bukan karena dicabut malaikat atau dicabut apapun, tapi karena dosa sudah ada di dunia. Ketika Adam berdosa, setelah dia gunakan cara dia, yaitu agama, seperti agama lah apa-apa untuk menutupi dosa dia, tapi Tuhan semua membuang. Karena apa? Dua sifat itu tadi, adil dan kasih. Makanya di dalam 3 Kejadian 3 ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi pada waktu Adam berdosa dan Tuhan mengambil kulit dari binatang, berarti ada satu binatang yang dibunuh untuk menggantikan dosa Adam. Itu yang disebut kurban. Ini yang akan melatar belakangi ibadah sampai kepada Yesus. Ibadah itu kurban, mendekatkan diri dengan Tuhan artinya. Cara satu-satunya mendekatkan diri dengan Tuhan ya kurban. Kurban itu umpama. Dosa ini diwakilkan kepada binatang itu. Binatang yang mati karena kematian apa? Dosa akibatnya mati, kematian itu. Binatangnya mati dan manusianya selamat. Ini kurban. Makanya ibadah pertama Adam, ya dia tengok kurban. Ketika dia menjelaskan Kain dan Habel, apa ibadah dia? Bukan doa, bukan nyanyi-nyanyi, bukan bersorak-sorak, bukan. Kurban juga. Makanya kurban itu ada 2 lagi kan? Kurbannya Kain dan kurbannya Habel. Habel mungkin pada waktu itu betul-betul mendengar suara Adam. Yang Kain itu mungkin waktu itu main game atau apalah kan, kita tak tahu. Makanya dia bagi yang bukan dari binatang ini. Dan akhirnya apa? Kurbannya Habel yang diterima karena memang sesuai dengan keadilan dan kasih Tuhan itu. Dan akhirnya kurban juga. Dalam zaman Nuh kurban kan, setelah air bah. Zaman Abraham kurban lagi. Kurban Iska. Kurban Iska. Kenapa? Anak tunggal, anak satu-satunya sebenarnya menggambarkan bahwa Allah akan mengirim firman-Nya atau Yesus untuk menyerahkannya menjadi tebusan ini. Kemudian zaman Yusuf, zaman Musa, zaman Yusuf mungkin korban pada waktu itu ibadah kurban itu masih sendiri-sendiri di rumah atau buat mesbah-mesbah. Zaman ibadah itu pertama kita ulang lagi. Zaman Zaman Adam kurban tapi dia tidak dibakar. Zaman Kain dan Habel kurban tapi mungkin disehatkan saja. Zaman Nuh sudah ada mesbah. Zaman Abraham ada mesbah dan zaman Abraham baru ada doa dengan menyebut nama Tuhan. Baru ada ditambah doa. Kemudian zaman sampai Yakub diteruskan ada doa, ada mesbah dan sampai Yusuf lah. Baru zaman Musa karena umat sudah ada, kurban ini dilembagakan. Sistem kurban ini dilembagakan. Kamu boleh lihat di imamat sana. Imamat semua ada ditulis. Disistematikan karena sudah ada umat. Harus begini. Ini zaman Salomo, zaman Daud dulu baru ada puji-pujian, nyanyi-nyanyian zaman itu kan. Kemudian zaman Salomo sudah ada kiblat. Kalau orang Yahudi mau berdoa harus menghadap Yerusalem. Karena waktu itu bait Allah sudah ada. Kemudian zaman-zaman sampai dalam zaman Yesus. Jadi inti dari hukum Taurat itu ibadahnya kurban itu bukan nyanyi-nyanyi seperti kita sekarang ini. Sekarang banyak orang tak tahu ini, itu loh. Sudah ingat kurban ibadah itu nyanyi-nyanyi, doa-doa itu bukan itu. Jadi ibadah ya kurban, cara satu-satunya mendekatkan diri kepada Tuhan pada zaman Taurat dulu. Makanya bahkan ketika zaman Daud juga, meskipun ada nyanyi-nyanyi, dia tidak masuk dalam sistem kurban ini sendiri. Makanya ada 2 ibadah. Ibadah yang memang dibuat manusia dan ibadah memang dari Tuhan. Kalau dari Tuhan ya kurban ini.
Karena untuk menyelesaikan sifat adil dan kasih, supaya dosa itu dihukum, harus ada yang mati, yaitu lambang dari binatang itu. Kemudian zaman Yesus sudah ada Yohanes. Nah, ketika Yohanes melihat Yesus, inilah anak domba yang akan menebus dosa manusia. Nah, makanya karena manusia yang berdosa bukan binatang, makanya kurban itu harus yang dari manusia. Tapi dari sistem kurban itu kan setiap agama, kalau dari Yahudi kan dia kan maintain saja kurban kambing, domba, atau sejenis. Tapi kalau sudah jauh sedikit dia kan korban manusia. Ini karena apa? Dia ingat kurang power kan? Atau mungkin waktu dia dengar itu kan jadi setelah Nuh kan sudah lainnya kan, banyak orang sudah yang mungkin yang dari jalur Nuh bagi Abraham begini masih kurbannya sama, kambing, domba, lembu itu macam. Tapi kalau sudah mungkin yang lain dari jalur sudah lain, kita tak tahu siapa kan, nenek moyang yang dulu lain. Wah, semua itu sebabnya setiap agama ada kurban karena ini sistem ini. Kemudian diartikan lain gitu. Nah, yang sistem dari sini kemudian dari Kristen ini sampai kepada kita, kepada percaya kepada Yesus itu. Makanya Yesus sebagai kurban, dia mati disalib yang tanpa dosa, mati disalib untuk menggantikan umat manusia. Tapi ini logiknya paling luar biasa. Kenapa? Oke, sekarang banyak orang mengatakan sistem korban penebusan itu tidak masuk akal kan? Tapi saya boleh buktikan bahwa pengampunan tidak bisa menghapus hukuman dosa. Ketika saya berdosa, misalkan membunuh orang di pengadilan, ketika saya kena tangkap dan saya di pengadilan, seberapa baik saya hari-hari melakukan amal baik, amal soleh, memuji Tuhan, menjadi macam-macam donatur, macam-macam, saya tidak bisa mengurangi hukuman saya di pengadilan. Kalau mungkin di dunia, mungkin di Brunei kan mati, Malaysia juga gantung. Kalau di Indonesia oke lah. Kalau meskipun berapa baiknya saya, tidak akan mengurangi hukuman dosa. Itu saya boleh pastikan, pengampunan tidak akan mengurangi hukuman dosa. Pengampunan ya, tapi tidak akan mengurangi, karena keadilan harus ditegakkan. Ingat kasus Ahok juga. Kasus Ahok, meskipun ini pun logik juga kan. Kasus Ahok, meskipun orang semua banyak yang agama sebelah mengampuni Ahok, tapi kenapa perlu lagi Ahok dipenjara? Ini membuktikan memang pengampunan tidak akan mengurangi hukuman dosa. Pengampunan seperti hanya Tuhan. Makanya kalau pengampunan saja bisa mengurangi hukuman dari Tuhan, keadilan tidak akan ditegakkan. Itulah sifat daripada Tuhan. Makanya dengan keadilan, kalau Tuhan, keadilan memang selalu ditegakkan. Nah, kasih dia dibuktikan melalui apa? Melalui Yesus sebagai firman Allah, anak tunggal dia, turun ke dunia, mengambil rupa manusia. Dan manusia dan ilahi ini bersatu. Caranya bagaimana manusia kok bisa terhukum melalui Yesus? Ibadah orang Kristen itu intinya apa? Baptisan dan perjamuan kudus. Yang lain nari-nari, doa-doa itu semua lebih. Makanya kalau percaya Yesus mengatakan di dalam Matius 28, setiap orang yang percaya Yesus adalah harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa harus dibaptis? Karena baptisan itu menyatukan manusia dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, dengan satu nama Tritunggal Maha Kudus. Manusia itu tujuannya itu hidup di dalam kekristenan bukan mencari apa-apa, tapi menyatu dengan kodrat ilahi Allah di dalam Petrus itu, di dalam 1 Petrus berapa ya? Lupa. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena apa? Kita pada waktu dosa pertama itu sudah terputus. Makanya tujuan manusia adalah menyatu dengan Tuhan. Itu kalau di Jawa manunggal dengan ilahi, tapi bukan manunggal dengan zat Allah yang tidak tersentuh itu, tapi manunggal dengan Allah melalui Yesus yang adalah manusia
100% yang adalah Allah sebagai firman Allah 100%. Di situ di dalam tubuh Yesus manusia dan Allah bersatu. Makanya Yesus setelah manusia, setelah kiamat, setelah akhir zaman, dia akan menyatukan ini dengan menyebut perjamuan kawin anak domba. Logikanya seperti apa? Kok dosanya itu dihukum? Dengan pertama baptisan. Kita menyatu dengan ilahi, dengan Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tujuan kita di dalam landasan dalam nama Yesus. Makanya pengorbanan Yesus itu sebagai landasan kita, tapi tujuan kita masuk ke dalam satu nama, masuk ke dalam ilahi Tritunggal Maha Kudus. Itu baptisan. Makanya baptisan juga disebut kelahiran baru, manusia baru. Itu sebabnya Yohanes Chrysostomus mengatakan kolam baptisan adalah kuburan bagi manusia lama dan rahim bagi manusia baru. Itu sebabnya kalau orang Kristen seharusnya kalau berteologi, baptisan memang harus diselam. Karena kalau dia kuburan, ya mesti diselam dong, mesti tenggelam semua. Lah kalau dipercik itu ya tidak teologi, itu dipercik ya kan bukan teologi lagi. Kalau seharusnya kalau mengikut Alkitab ya memang diselam. Kemudian banyak orang mengatakan ya kalau tidak ada air ya terpengecualian itu. Misalkan kalau kita membaptis orang di rumah sakit, dia mau mati, ya perciknya tak apa-apa. Baptisan sebelum Yesus itu memang hanya menyucikan tubuh manusia saja. Seperti kalau orang saudara kita seberang, wudhu itulah tuh penyucian diri. Tapi setelah dimaknai Yesus, setelah Yesus dibaptis, jadi kelahiran baru, menjadi kelahiran baru. Di sana Roh Kudus akan turun mengubah air, mengubah kita menjadi bayi. Di situ kita akan belajar untuk hidup bagaimana Tuhan berkenan. Yang kedua setelah kita dapat baptisan adalah perjamuan kudus. Ini yang paling penting juga. Dua ini dalam berkristenan, kemudian hidup kudus, yang lain perbuatan kudus. Kenapa perlu perjamuan kudus? Perjamuan kudus itu kalau mungkin orang dipahami sekarang hanya lambang saja, hanya ya ritual biasa saja. Tapi perjamuan kudus di mana itu Yesus mengatakan, inilah darahku, inilah tubuhku, inilah roti lambang tubuh, inilah roti, inilah tubuhku, inilah anggur, inilah darahku. Ketika kita makan itu, perjamuan kudus itu memang seperti roti. Tapi kalau dimaknai dengan iman, diminta ubah Roh Kudus, itu memang tubuh dan darah Yesus. Makanya di dalam Paulus, di dalam suratnya itu mengatakan kalau main-main dengan perjamuan kudus ini akan berdosa terhadap tubuh dan roti itu, sama juga berdosa dengan Tuhan. Kalau hanya main-main lambang saja nggak mungkin bisa berdosa itu kan. Tapi sekarang orang Islam memaknai ini hal biasa itu loh. Ibadahnya itu konser, tepuk-tepuk tangan, nari-nari, itu ibadah dia orang menganggap. Tapi apakah salah? Ya tidak. Karena itu ucapan syukur ditambahkan. Tapi yang menjadi intinya ini perjamuan kudus ini menyatukan. Ketika kita makan dan minum darah itu Yesus, itu tubuh itu menjadi menyerap itu loh. Menyerap dalam tubuh kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Makanya aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Dia, di dalam kita. Nah, satu tubuh. Setelah kita jadi satu tubuh melalui perjamuan kudus ini, kita sudah manunggal dengan Tuhan melalui tubuh Yesus. Makanya di mana Yesus berada, di situ kita berada. Ketika Yesus berada di surga di sebelah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa, kita di sana juga. Sekarang di surga itu sudah ada tubuh Yesus. Ada dua tubuh, yaitu Maria yang satu. Maria itu dibangkitkan Yesus menjadi satu, bukti bahwa orang yang paling setia diangkat ke surga. Sekarang dia ada tubuh Yesus. Makanya di dalam Kristen kita sudah menyatu dengan tubuh Yesus.
Ini sudah menyatu lah. Makanya Yesus ketika orang Kristen dibunuh oleh Paulus pada waktu itu, ketika dia tanya pada Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Padahal Yesus di surga kan, karena kita sudah satu tubuh. Makanya ketika orang Kristen dihina, orang Kristen dibunuh, itu seperti sama juga membunuh Yesus. Makanya ketika Yesus disalib, kita juga merasakan seperti itu. Itulah ketika Yesus disalib kita merasakan seperti itu. Itulah hukuman yang sepatutnya kita terima. Makanya Yesus itu menjadi wakil kita, karena kita sudah satu tubuh, menjadi wakil kita untuk dihukum ini, hukuman ini, dengan dia disalib tanpa dosa. Ya mungkin teologi nantilah, salib itu sampai kenapa disalib, kenapa keselamatan itu sampai seperti apa, harus mengalas. Nanti saya jelaskan itu. Yang ini tentang konsep penebusan. Masuk akal kan? Ketika kita menyatu dengan tubuh Yesus melalui baptisan dan perjamuan kudus, di situ, di mana Yesus berada, di situ berada. Di mana Yesus pernah merasakan, kita juga pernah merasakan. Ketika Yesus dibunuh, disalib, seperti kita sudah merasakan semuanya itu. Makanya ketika Yesus mati, kita juga mengalami kematian yang sama, karena kita satu tubuh. Ketika Yesus dihukum karena pelanggaran-pelanggaran kita, itulah. Karena logikanya itu seperti itu, bukan terus dihukum diwakilkan Yesus, tidak. Logikanya itu ada perjamuan kudus dan ada baptisan itu. Makanya orang yang tanpa baptisan tidak boleh makan tubuh dan darah Yesus, dia akan berdosa. Dulu tubuh dan darah Yesus itu, perjamuan kudus itu, kalau makan dia boleh mati, itu bukan sembarangan orang. Sekarang karena maknanya sudah, itulah, mau perlu belajar lebih dalam ini. Makna-makna dari perjamuan kudus, dari baptisan, itu harus kita ketahui. Jadi inti ibadah yang pertama dulu pada zaman Taurat adalah kurban. Kurban adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Baptisan dan perjamuan kudus menyatukan diri dengan Allah, menyatukan diri dengan Tuhan. Logik kan? Logik. Banyak orang menganggap sudah diampuni, beres. Tidak. Tak ada pengampunan yang bisa mengurangi hukuman dosa. Karena dua sifat Tuhan ini, kasih dan adil. Kasih itu sebesar apapun dosa harus bisa diampuni. Adil, sekecil apapun dosa harus dihukum. Makanya sistemnya harus kurban, pergantian hukuman. Tapi dengan logika yang perjamuan kudus dan baptisan. Paham mungkin semua? Jadi kalau ditanya orang sebelah mungkin pengampunan apa? Apakah pengampunan bisa mengurangi hukuman? Tidak. Kasus Ahok saja sudah tahu kan kita. Keadilan tak bisa ditegakkan. Kalau kasus Ahok diampuni, beres sudah. Ini Tuhan. Karena apa? Kalau perbuatan baik itu seperti menyuap dia, menyuap Tuhan, disuap sini. Ini Tuhan mau disuap perbuatan baik, boleh? Tidak. Makanya orang yang hidup setelah Yesus, nasibnya seperti apa? Kalau mungkin kita hitam putih, tidak selamat ya. Tapi kalau dalam teori ini, kita tak tahu. Semua terpulang kepada Tuhan, karena dialah yang mempunyai surga, yang bisa mengatur. Karena penebusan ini bukan untuk kita saja orang Kristen, tapi kalau untuk semua orang yang percaya kepada Yesus. Kita tak tahu mereka iman dia seperti apa, kita jangan menghakimi. Jadi kita boleh mengatakan keselamatan tidak ada hanya kepada Yesus. Jadi ibadah orang Kristen yaitu intinya baptisan dan perjamuan kudus. Ini yang memang dilakukan dari abad awal. Kemudian ditambah firman. Firman untuk kita mendalami dan mengerti apa itu mengenal Tuhan. Kalau tadi baptisan dengan itu kan menyatukan diri dengan Tuhan. Firman kita mengenal Tuhan. Kemudian ditambah nyanyi, itu nyanyi semua itu kita sendiri. Ucapan syukur kita. Jadi mau buat pattern seperti apa, mau buat jenis seperti apa nyanyi, itu terserah kita, ada apa-apa. Karena apa? Ini ucapan. Kalau saya orang Jawa, dengan gamelan saya memuji Tuhan. Dengan Jawanya saya memuji Tuhan, ada apa-apa. Kalau orang misalnya Malaysia, orang Sabah,
yang Kristen atau orang Sarawak mau memuji Tuhan dengan caranya bersumazau, tidak masalah. Yang penting inti dari ibadah kita tahu. Mungkin cukup sekian. Tuhan memberkati.